Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Istiana, NIM 2208086112 dari kelas PP3D. Izin mempresentasikan media 3 dimensi yang bertema struktur bakteri dengan judul struktur sel prokariotik. Nah, ini dia media yang saya buat, media 3 dimensi yang saya buat. Nah, sel prokariotik ini tidak memiliki inti sel, tapi bukan berarti sel prokariotik ini tidak memiliki materi genetik. Justru materi genetiknya yang terbesar di dalam sitoplasma yang dikenal dengan istilah nukleat. Nah, prokariotik ini awalnya diklasifikasikan ke dalam kingdom Monera, tetapi studi molekuler membaginya menjadi dua bagian, yaitu Eubacteria dan Archaeobacteria. Nah, bagian besar prokariotik yang hidup di tanah, penyebab penyakit, dan bakteri yang ada di kehidupan sehari-hari itu termasuk ke dalam Eubacteria. Nah, sedangkan Archaeobacteria itu ditemukan pada lingkungan yang ekstrim seperti air panas, di air garam pekat, mata air vulkanik, sedimen air laut dalam lingkungan dan juga di lingkungan asam dan kondisi yang ekstrim lainnya. Nah, struktur dasar sel prokariotik ini sangat sederhana dibandingkan sel eukariotik. Nah, prokariotik ini memiliki dinding sel sebagai lapisan pelindung yang kuat. Nah, lapisan ini kemudian mengelilingi membran sel, mengelilingi membran plasma dan membungkus satu sel yang mengandung sitoplasma dan DNA. Nah, contoh organisme sel prokariotik yaitu bakteri, ganggang hijau biru dan archaea. Nah, sel bakteri ini bereproduksi secara aseksual dengan pembelahan binar, yaitu dengan membelah sel menjadi 2 sel. Nah, prokariotik ini tidak memiliki organel khusus seperti mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, dan lain-lainnya seperti organel sel yang terdapat pada sel eukariotik. Nah, sekarang masuk ke dalam fungsi-fungsi pada bagian sel prokariotik ini. Fungsi pertama yaitu pada struktur luar sel prokariotik ini dapat dilihat di bagian lapisan pertama ini. Lapisan pertama ini namanya yaitu kapsul. Nah, kapsul ini beberapa bakteri mengakumulasi senyawa-senyawa yang kaya akan air sehingga membentuk suatu lapisan di permukaan luar selnya dan disebut sebagai kapsul atau selubung berlendir. Nah, fungsi sebagai lapisan pelindung terhadap pertahanan inang ini, kapsul ini dapat melindungi bakteri dari lingkungan luar dan sebagai gudang makanan dalam mendukung keseharian bakteri tersebut. Nah, lapisan kedua ini yang saya kasih warna oranye ini dinamakan dinding sel. Nah, dinding sel prokariotik ini yakni dinding sel bakteri memiliki komposisi kimiawi yang berbeda dengan dinding sel eukariotik. Nah, dinding sel prokariotik ini memiliki kandungan polisakarida, protein, dan lemak. Nah, dinding sel ini berfungsi sebagai pelindung dan memberi bentuk yang tetap pada bakteri ini. Nah, sejauh ini diketahui bahwa ketebalan dinding sel bakteri ini berkisar sekitar 10 sampai 35 nanometer. Nah, selanjutnya yaitu pada lapisan ketiga yang disebut sebagai membran plasma yang berwarna hijau ini, yang tipis ini bernama membran plasma. Nah, membran plasma ini berperan sebagai selaput sel yang berfungsi semipermeabel. Nah, tugas utamanya yaitu mengatur keluar dan masuknya berbagai molekul dan ion-ion. Nah, secara sederhana membran plasma dapat diistilahkan sebagai jalur masuk
berbagai molekul dan ion-ion yang dibutuhkan oleh sel. Nah, sebaliknya dapat juga berfungsi sebagai jalur akresi dari berbagai molekul dan ion-ion yang sudah tidak dibutuhkan oleh sel lagi. Nah, selanjutnya yaitu pada dasar sel prokariotik, pada dasar bagian dalam sel prokariotik ini disebut sebagai sitoplasma. Nah, sitoplasma ini adalah salah satu tempat berlangsungnya aktivitas sel prokariotik selain membran sel. Nah, sitoplasma ini berbentuk cair dan tersusun dari air, lemak, protein, serta mineral. Nah, sitoplasma ini merupakan bagian sel terbesar pada sel prokariotik. Nah, fungsinya ini sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Nah, selanjutnya yaitu pada bagian struktur dalamnya ini terdapat ribosom. Ribosom yang kecil-kecil ini, yang titik-titik ini, yang kecil yang saya kasih warna coklat ini. Ribosom ini merupakan partikel kecil yang komposisinya terdiri dari protein dan molekul RNA. Nah, ribosom ini memiliki peran penting dan pada proses translasi untuk sintesis protein. Dalam satu sel prokariotik dapat mengandung ribosom sampai 1000 banyaknya. Sebagai masanya dapat mencapai 40% dan total massa organel sel bakteri. Nah, selanjutnya ada yang saya kasih karet ini yang lumayan gede ini disebut sebagai plasmid. Pada bagian dalam sel prokaryotik juga terdapat plasmid. Nah, plasmid ini molekul DNA kecil yang berbentuk melingkar dan ditemukan pada bakteri dan yang berpisah dari kromosom. Nah, karena terpisah dari kromosom, plasmid hanya membawa sedikit gen dan dapat bereplikasi secara mandiri. Nah, plasmid ini berfungsi dalam rekayasa genetik sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin dipisahkan dari bakteri, disisipkan dari bakteri. Nah, selanjutnya di tengah-tengah ini yang berwarna merah yang saya kasih karet ini namanya nukleot. Nah, nukleot ini adalah materi genetik dari sel prokariotik atau sel bakteri yang tidak berada di dalam suatu organel khusus karena sel prokariotik tidak memiliki membran inti sel. Nah, gen prokariotik ini terdapat pada kromosom yang terletak dalam sitoplasma yang dinamakan daerah nuklear atau nukleot. Nah, selanjutnya yaitu ada pili. Pili ini yang kecil-kecil banyak ini pada struktur luarnya. Ini namanya pili. Pili ini memiliki struktur yang lebih halus dan lebih pendek daripada flagela. Nah, seperti flagela, pili tersusun atas subunit protein struktural yang disebut sebagai pilin. Nah, pili ini tidak berfungsi dalam motilitas, tetapi berfungsi untuk pelekatan bakteri. Nah, memungkinkan terjadinya perpindahan DNA serta sebagai pintu gerbang masuknya bahan genetik selama berlangsungnya perkawinan antar bakteri. Nah, pada flagela ini merupakan bulu cambuk yang tersusun dari senyawa protein yang terdapat pada dinding sel dan digunakan sebagai alat gerak. Nah, bakteri dapat menggunakan flagela untuk bergerak di atas permukaan dan melalui kolonisasi. Nah, berdasarkan ada tidaknya alat gerak ini, bakteri dapat digolongkan dalam bakteri yang bersifat motil dan non-motil.
Nah, bakteri yang bersifat motil ini adalah alat gerak yang berupa flagel. Nah, alat gerak pada motil itu sangat halus sehingga tidak dapat dilihat dengan mikroskop. Sekian pada video presentasi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.